Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terhormat Bapak Joko Suryanto selaku dosen kami di kelas MJ604 dengan mata kuliah Perilaku Organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan perilaku organisasi. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, pemahaman yang mendalam tentang perilaku organisasi bukan lagi sekedar keunggulan kompetitif, melainkan sebuah kebutuhan. Keberhasilan suatu organisasi, baik skala kecil maupun skala besar, sangat bergantung pada bagaimana individu atau kelompok berinteraksi, berkolaborasi, dan berkontribusi. Presentasi ini akan membahas secara komprehensif berbagai teori dan konsep perilaku organisasi, mencakup motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dinamika kelompok, dan budaya organisasi. Kita akan menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan keberhasilan strategis perusahaan. Harapannya, pemahaman yang diperoleh hari ini akan memberikan wawasan berharga bagi kita semua dalam membangun lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Yang pertama adalah konflik organisasi. Konflik organisasi ini adalah konflik yang merupakan suatu hal yang umum terjadi, dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan kinerja. Memahami penyebab, dampak, dan cara mengelola konflik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Beberapa contoh konflik organisasi itu ada 4. Yang pertama adalah konflik antar individu. Perbedaan kepribadian, gaya kerja, atau nilai-nilai dapat menyebabkan konflik antara dua orang atau lebih. Misalnya, seorang karyawan yang sangat perfeksionis mungkin berkonflik dengan karyawan lain yang lebih santai dan kurang detail dalam pekerjaannya. Kemudian, konflik antar kelompok, yaitu persaingan antar departemen atau tim untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti mungkin anggaran, waktu, personil, itu juga dapat memicu konflik. Kemudian adalah konflik peran, yaitu seorang karyawan yang mungkin mengalami konflik peran jika ia menerima instruksi yang saling bertentangan dari atasan yang berbeda, atau jika tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan atau nilai-nilainya. Kemudian konflik komunikasi, yaitu kesalahpahaman, kurangnya komunikasi yang jelas, informasi yang tidak jelas, dan dapat menyebabkan konflik organisasi juga. Nah, ada pun contoh konflik ini. Kemudian contoh dari konflik kelompok, itu konflik antar departemen. Itu contohnya itu pemasaran versus produksi. Nah, pemasaran mungkin mendorong peluncuran produk baru secepat mungkin untuk menguasai pasar. Sementara produksi belum siap karena kendala kapasitas, teknologi, dan kualitas. Ini sering menghasilkan saling menyalahkan dan ketegangan. Riset dan pengembangan dengan penjualan mungkin fokus pada inovasi jangka panjang yang belum tentu menghasilkan produk yang siap jual segera. Sementara penjualan membutuhkan produk yang bisa dipasarkan sekarang juga untuk mencapai target keuangan. Terus contoh lagi yaitu keuangan versus operasional. Keuangan mungkin menekankan penghematan biaya dan efisiensi, sementara operasional membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Nah, kemudian apa saja sih penyebab konflik organisasi ini? Itu ada beberapa faktor, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan dan nilai. Anggota organisasi mungkin memiliki tujuan dan nilai yang berbeda yang dapat menyebabkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya yang terbatas, itu persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, uang, waktu, dan peralatan dapat menyebabkan konflik antar individu atau kelompok.
Struktur organisasi yang buruk seperti struktur organisasi yang tidak jelas atau tidak efektif juga dapat menyebabkan kebingungan peran, tanggung jawab, dan wewenang sehingga memicu konflik. Kemudian gaya kepemimpinan yang buruk, yaitu kepemimpinan yang otoriter atau tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik di antara anggota organisasi. Yang terakhir adalah kurangnya komunikasi, yaitu komunikasi yang buruk atau tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Kemudian, apa saja dampak konflik dari perilaku organisasi ini? Mari kita simak. Nah, bagaimana dampaknya? Itu dampak negatif dari perilaku organisasinya. Yang pertama adalah penurunan produktivitas, yaitu konflik dapat mengganggu pekerjaan dan mengurangi produktivitas. Kemudian kerusakan hubungan kerja, yaitu konflik juga dapat merusak hubungan kerja antar individu atau kelompok. Kemudian meningkatkan stres dan ketidakpuasan kerja. Dengan adanya konflik ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakpuasan kerja. Kemudian adalah turnover karyawan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan karyawan memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Kemudian dampak positifnya itu juga ada, yaitu pertama inovasi. Dengan adanya konflik dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan memaksa anggota organisasi untuk mencari solusi baru. Kemudian dengan adanya konflik ini juga ada perubahan, dapat menjadi katalis untuk perubahan yang positif dalam organisasi. Kemudian mengatasi konflik juga dapat meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar anggota organisasi. Terus bagaimana penanganan konflik organisasi ini? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis konflik. Langkah pertama adalah mengidentifikasi akar penyebab konfliknya. Kemudian melakukan negosiasi, itu pihak-pihak yang berkonflik dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi. Kemudian pihak ketiga yang netral dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan, yaitu dengan mediasi. Kemudian pihak ketiga juga dapat membuat keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkonflik atau arbitrase. Kemudian integrasi, yaitu mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Kemudian kompromi, setiap pihak mengalah sedikit untuk mencapai kesepakatan. Kemudian ada dominasi, yaitu satu pihak memaksakan solusinya kepada pihak lain. Terus yang terakhir ada penghindaran, yaitu mengabaikan atau menghindari konflik. Kemudian bagaimana penanganan konflik organisasi ini? Itu penting untuk memilih strategi yang tepat berdasarkan jenis konflik dan konteksnya. Seringkali pendekatan yang kolaboratif dan berfokus pada solusi, bukan menyalahkan, adalah yang paling efektif. Nah, kesimpulan dari perilaku organisasi yang ada konfliknya itu, konflik dalam organisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat dikelola dengan efektif. Dengan memahami penyebab, dampak, dan strategi penanganan konflik, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Penting untuk diingat bahwa setiap konflik unik dan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan perilaku organisasi. Kritik dan saran membangun mungkin dapat saya terima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.